Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang luar biasa sekali. Jadi, dikatakan ada seorang yang bernama Emma McKinley, Ia lumpuh selama 16 tahun. dan suatu saat ia mengatakan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan ia disembuhkan. Dan seketika itu juga ia bisa berjalan dengan kedua kakinya. Jadi, Emma McKinley ini yang katanya selama 16 tahun lumpuh dan badannya miring hampir 90 derajat, kini menjadi lurus dan bisa berjalan dengan kedua kakinya. Dan dikarenakan badannya miring, hampir seluruh aktivitasnya dilakukannya dengan duduk di kursi rodanya, terus-menerus, termasuk makan dan tidur. Jadi, itu hampir bisa dipastikan sendi-sendinya itu sudah pada kaku, seperti yang terjadi pada penderita stroke seperti itu ya. Dan sungguh suatu hal yang sangat ajaib dalam satu malam bisa berjalan. Dan saya juga menemukan hal yang menarik di sini. Ini seperti sebuah surat berita acara pengadilan. Saya mendapatkannya di web minnesota.gov. Mungkin sebuah website pemerintahan di Minnesota itu ya. Di sini diterangkan bahwa pihak pemberi kerja, dalam hal ini Target Corporation, yang selama ini membiayai biaya pertanggungan, perawatan, pengobatan, dan biaya suster yang menjaga si pekerja yang mengalami kecelakaan. Dalam hal ini dikatakan si pekerja itu bernama Emma McKinley, dan itu dengan jumlah yang sangat besar. Dan perlu diketahui juga, surat ini belum tentu Emma McKinley yang kita bahas ini, karena di beberapa sumber tidak dikatakan secara jelas Nyonya McKinley ini bekerja di mana. Dan lagi, pihak rumah sakit Mayo Hospital yang katanya tempat Emma McKinley ini diobati juga lebih bersikap no comment, seperti tampak di Facebook ini ya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Saya sempat ragu, apakah ini sebuah ajang mencari kesempatan biar tenar gitu, atau ada motif lain, seperti mendapatkan uang asuransi, atau memang benar-benar suatu keajaiban terjadi. Jadi, mari saya ceritakan cerita ini dari awal. Jadi awalnya ini bermula dari Nyonya McKinley yang bekerja di sebuah perusahaan. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini kita tidak dikasih tahu jelasnya di mana dia bekerja. Oke, lanjut. Pada tanggal 10 April 1993, menjelang pesta Paskah di sana, Nyonya McKinley dan tim pada saat itu sudah hendak pulang dan mereka lagi berberes-beres. Nyonya McKinley ini ke ruangan gudang untuk mengambil suatu barang yang letaknya di barisan atas. Jadi, ia memakai tangga untuk menggapainya. Namun naas, dia terpleset, terjatuh dengan posisi menggantung dengan kaki kiri tersangkut pada tumpukan kotak-kotak dan kepalanya terhantam sesuatu, dan Nyonya McKinley tidak sadarkan diri. Dan diperparah lagi, dia di posisi ini selama 2 jam karena rekan-rekannya mengira dia sudah pulang duluan. Yang menemukannya adalah seorang yang bernama Kyle, yang pada saat itu merapikan pakaian yang berserakan dan ingin memasukkan pakaian itu ke gudang penyimpanan. Singkat cerita, Nyonya McKinley dirawat di rumah sakit Mayo Hospital, dan ia tidak sadarkan diri selama 2 hari. Di sini, ia didiagnosis mengalami kaki patah dan sudah terlihat bahwa ada tanda-tanda penyakit refleks simpatetik dystrophy atau RSD. Nah, atau pada saat ini lebih dikenal dengan penyakit kompleks regional pain syndrome. Atau disingkat CRPS. CRPS yang dideritanya ini masih berada di sekitar pergelangan kakinya. Ini adalah penyakit yang katanya sangat menyiksa dan banyak dari penderitanya memutuskan untuk bunuh diri. Hal ini disebabkan penderita penyakit ini akan merasakan sakit yang lebih lama dari biasanya. Badan akan bereaksi berlebihan seperti ketika terjadi luka sayatan pada jari, maka sensor jari akan terus-menerus mengirim rasa sakit ke otak dan pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah terus terjadi bahkan ketika jari tersebut telah membaik. Salah satu penderita menceritakan ketika dia melakukan aktivitas hiking atau mendaki dan kakinya membengkak. Rasa sakitnya tidak hilang
hingga memalnya terlihat berlebihan dan kakinya menjadi menghitam. Bagi sebagian penderita RSD atau CPRS ini, menggaruk atau dikatakan gesekan ketika berpakaian saja akan membuat mereka merasa kesakitan yang bisa berlangsung lama. Oke, itu aja sekilas penyakit RSD atau CPRS. Jadi singkat cerita, setelah kejadian ini, Nyonya McKinley mendapatkan perawatannya. Dan pada bulan Mei 1993, dia merasa sehat dan kembali bekerja. Jadi sekitar 1 bulan kemudian sejak dia kecelakaan itu. Awalnya terlihat seperti kecelakaan biasa, di mana kaki dari Nyonya McKinley menjadi pincang dan tetap bisa bekerja seperti biasanya. Januari 1995, Nyonya McKinley tidak bisa kembali bekerja dan harus dirawat kembali. Sekarang, dia harus berjalan menggunakan bantuan tongkat. November 1995, keadaannya makin memburuk, dan dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa RSD yang dia derita telah mencapai tangan kirinya. Kekuatan genggamannya menghilang, dan kemampuan gerak tangan kirinya berkurang. Februari 1996, 3 bulan setelah pemeriksaan terakhirnya itu, atau sekitar hampir 3 tahun setelah awal terjadinya kecelakaan. Tangan kiri Nyonya McKinley telah mengepal, dan tubuhnya miring hingga nyaris 90 derajat. Dan juga karena penyakit dan kelumpuhan yang dialaminya, mengharuskan dia terus duduk di kursi roda, bahkan ketika dia makan, beristirahat, dan tidur. Hal itu menjadikan kakinya mengalami penggumpalan darah, yang dimana dikatakan bahwa kakinya harus diamputasi atau akan membahayakan nyawanya. Tapi, bagi Nyonya McKinley, dia percaya suatu hari Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Dia jalani semuanya itu dalam keadaan seperti itu. Dan hal ini berlangsung hingga akhir tahun 2010. Jadi, luar biasa sekali sebenarnya dengan kondisi dia yang miring, dengan tangan yang kaku seperti penderita stroke, ditambah RSD di kaki dan tangannya, dia bisa tetap bertahan. Jadi, singkat cerita, hingga pada saat itu, tahun 2010, tanggal 24 Desember, pada malam Natal, dia menyalakan komputer dan membuka halaman Facebook. Dikatakan dia ingin berbagi suatu kata penyemangat dari Alkitab yang berbunyi, "Bagi Tuhan semuanya mungkin." Cuman dia lupa tertulis di mana, dan ia bermaksud mengambil Alkitabnya yang berada di rak mejanya. Tapi entah bagaimana, roda kanannya tidak berimbang dan membuatnya jatuh di sebelah kirinya. Dengan posisi tangan kirinya yang mengepal itu tertindih di dekat wajahnya. Dia merasakan sakit yang teramat sangat. Dan tidak ada yang bisa dia mintai tolong pada saat itu. Suster yang merawatnya telah pulang. Anaknya dikatakan ada acara Natal di luar dan baru akan pulang nanti malam untuk merayakan malam Natal bersama. Teleponnya berada di atas meja, yang jelas pada posisinya saat ini tidak memungkinkan untuk diambil. Ketika ingin berteriak pun, sakit yang dirasakan dan posisinya pada saat itu membuat suaranya hanya tertahan di tenggorokannya. Dia menangis akan ketidakberdayaan dirinya dan hanya bisa berseru kepada Tuhan. Rasa sakit yang dirasakan teramat sangat. Hal ini berlangsung cukup lama, dan suatu keanehan terjadi. Suara deru angin dirasakan seperti memasuki ruangannya. Dia merasakan ada sesosok yang terang mendekatinya. Dia kira inilah akhir hidupnya. Dia menerimanya dengan ikhlas. Sosok yang sangat terang menyilaukan mata itu semakin dekat kepadanya, dan dia tahu itu adalah Yesus. Di posisinya saat itu, dia hanya bisa melihat, mencoba memahami apa yang terjadi tanpa bisa berkata apa-apa. Sosok yang dia kenal sebagai Yesus itu datang mendekati kakinya, dan ia merasakan Yesus meluruskan kaki kirinya yang bengkok itu. Kemudian, tangan kirinya yang 14 tahun mengepal. Persis di depan wajahnya sendiri dia melihat satu persatu jarinya diluruskan. Dan bahkan terdapat jejak daging yang masih merah. Bahasa Inggrisnya red flash, seperti itu ya. Yang mungkin dikarenakan tangannya yang mengepal terlalu lama, terkena kukunya sendiri atau semacamnya. Dikatakan setelah jari-jarinya diluruskan, dia melihat sendiri dagingnya pelan-pelan pulih. Setelah itu, pinggang dan panggulnya dirasakan tulangnya bergeser dan berbunyi tidak karuan. Hingga tahu-tahu dia sudah
pada posisi berbaring dengan tubuh yang lurus. Dan dia begitu bahagia karena baru kali ini dia bisa merasakan nikmatnya berbaring. Selama 14 tahun di kursi roda, tidak pernah bisa berbaring atau merenggangkan tubuhnya. Jadi itu suatu momen yang luar biasa dikatakan. Dan nggak sampai di situ. Ini yang biasanya membuat dia menangis terharu kalau Nyonya McKinley menceritakannya. Jadi, saat posisi dia masih berbaring di lantai, kemudian dikatakan Yesus memegang tangannya dan membantunya, mengajaknya untuk mencoba berdiri. Dan dia pun yang masih mencoba memahami semua yang terjadi ini, cuman bisa mengikutinya. Dan tahu-tahu saja dia sudah berdiri di atas dua kakinya. Nah, sampai di sini, saya tidak menemukan bagaimana detik-detik terakhir perjumpaannya dengan sosok yang dia sebut Yesus itu. Dan hanya dikatakan bahwa ketika dia telah berdiri, dia mencoba berjalan. Cuman ketika itu, jalannya seperti orang mabuk. Dia menabrak rak meja, dinding, dan peralatan lainnya. Hingga dia berada di tempat tidurnya untuk berbaring dan masih seakan tidak percaya kejadian luar biasa yang baru dialaminya. Terakhir kesaksian dari anaknya bahwa ketika mereka pulang ke rumah, mereka melihat ibunya telah berdiri dan berjalan menyambut mereka. Suatu kejutan yang sangat luar biasa, dikatakan anaknya. Dan hingga saat ini, walau dikatakan Nyonya McKinley masih merasakan gejala RSD, namun dia telah bisa beraktivitas, berjalan, menghadiri dan bersaksi di gereja-gereja, dan semua tampak normal seperti kebanyakan orang pada umumnya. Dan di sini kita bisa lihat dari surat permohonan dari Target Corporation mengajukan banding atas kompensasi yang diberikan. Di sana disebutkan juga mereka ingin menghentikan kompensasi yang diberikan karena Nyonya McKinley telah bisa beraktivitas layaknya orang normal dan pengadilan mengabulkannya. Jadi, menurut teman-teman bagaimana? Apakah ini hoaks atau rekaan? Kalau menurut saya, sangat kecil kemungkinan ini hoaks atau rekaan. Karena jika ia berpura-pura, kepura-puraan ini dilakukan selama 18 tahun dengan begitu banyak saksi dan dipantau oleh si perusahaan yang membiayai ganti rugi dan pengobatannya itu. Dan lagi, Nyonya McKinley hingga sekarang pun, beliau tidak malu untuk bersaksi di gereja-gereja dan menghadiri beberapa interview. Dan Nyonya McKinley ini, beliau masih terlihat aktif dan bahkan sempat merayakan ulang tahun di sini ya. Di aplikasi Facebook dan Facebook page Rise of Heaven, buku yang mengisahkan ceritanya itu. Dan walau susah ditemukan sumber di mana dia bekerja, dari surat Minnesota.gov ini, menurut saya kecil kemungkinan ada orang dengan nama yang sama, tahun dan tanggal kejadian yang sama, dan peristiwa yang sama seperti pada surat yang terlihat di web Minnesota.gov ini. Beliau juga menceritakan kisah hidupnya di buku yang berjudul Rise of Heaven, yang dimana belum ada versi terjemahan bahasa Indonesianya. Namun, jika berminat yang berbahasa Inggris, mungkin bisa membelinya melalui Google Play Books atau Amazon. Jadi mungkin Anda atau ada yang masih penasaran dengan kebenaran kisah ini, Nyonya McKinley ini masih hidup. Jadi, monggo dikunjungi orangnya ya. So, itu saja dari saya. Semoga kisah Nyonya McKinley ini bisa membuat teman-teman sekalian ya. Tetap percaya pada Tuhan, selalu ingat walau kita terjatuh, tetap percaya kita tidak akan sampai tergeletak. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. I know nothing is impossible with God. Dr. Robert Stanhope, who practices at Mayo Clinic, has not treated Emma personally, but he has known her for many years. He was the only Mayo Clinic doctor who would agree to go on camera and talk about Emma's miraculous healing. I know that her doctors told her that she would be in a wheelchair for the rest of her life and that there was nothing they could do to help her.